Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, ikhwani jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang besar yang Allah karuniakan kepada kita semuanya. Nikmat yang besar yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam selalu kita ucapkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Tidak henti-hentinya kita meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah, yang menjadikan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan ilmu yang menjadikan kita sombong, bukan ilmu yang menjadikan kita berbangga diri, merendahkan orang lain, tetapi ilmu yang menjadikan kita lebih tawadhu di hadapan manusia karena Allah Subhanahu wa taala. Man tawadhu'a lillah illa rafa'ahu. Siapa saja yang bertawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan angkat derajatnya. Maka ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menjadikan seseorang lebih rendah hati dan menjaga keikhlasan yang ada dalam hatinya. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya melihat orang-orang yang ikhlas dalam beribadah, orang-orang yang takut kepadanya. Orang-orang yang sombong tidak akan Allah lihat amalannya, tidak akan Allah berikan pahalanya kepada orang-orang yang menyombongkan dirinya, entah itu sombong dengan harta atau sombong dengan ilmu dan sombong dengan yang lainnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan mempelajari satu hadis atau melanjutkan hadis yang sebelumnya mengenai utusan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika awal dakwah Islam. Disebutkan bahwasanya ketika tahun 6 Hijriah, kaum muslimin dan orang-orang Quraisy mengadakan gencatan senjata atau perjanjian perdamaian yang ada di Sulhul Hudaybiyah. Di antara poinnya adalah tidak melakukan peperangan selama 10 tahun. Nah, ketika di tahun ke-7 Hijriah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengutus para utusan Islam untuk menyebarkan Islam, mengajak para pemilik kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar Jazirah Arabiyah. Di antaranya Rasul Shallallahu alaihi wasallam mengutus Dihyah Al-Kalbi ke Raja Romawi, yaitu Heraklius. Sebagaimana yang tadi disebutkan bahwasanya utusan orang-orang Quraisy Heraklius untuk menghadap kepada Raja Romawi. Dan juga datang Dihyah Al-Kalbi dengan tujuan untuk mendakwahkan Islam kepada Raja Romawi tersebut yang beragama Nasrani. Maka disebutkan dalam hadis yang ke-7 kitab Badil Wahyi dalam kitab Bukhari, "Tsumma da'a bi kitabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi ba'atha bihi Dihyah ila 'azimi Busra." Kemudian dipanggillah utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang membawa surat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu namanya Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Lahir pada 30 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah dan wafat pada tahun 50 setelah hijrah. Nah, Dihyah ini sering wujudnya menjadi wujud malaikat, menjadi menyerupai manusia berbentuk wujud Dihyah Al-Kalbi. Karena saking
gantengnya perwujudan Dihya al-Kalbi. Maka beliau pun diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi utusan Islam yang ingin memberikan citra Islam, bahwasanya Islam adalah agama yang bagus dan Dihya bisa menjelaskan tentang Islam. Maka diutuslah Dihya ke pembesar Busra ketika itu, dan diutus lagi atau dipersilahkan lagi untuk menemui Heraklius. Maka dibacakanlah surat yang ditulis oleh Dihya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Abdillahi wa Rasulihi ila Hiraqal Azimir Rum. Salamun ala tabal. Dari Muhammad, hamba Allah dan Rasul utusan Allah, kepada Heraklius, pembesar Romawi. Keselamatan bagi yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, hidayah. Amma ba'd. Ini perkataan Nabi, fa inni ad'uka bi di'ayatil Islam. Saya mengajak, mendakwahkan kepadamu dengan dakwah Islam. Apa kata Nabi? Aslim taslam. Masuk Islamlah, maka engkau akan selamat. Yu'tikallahu ajraka marratain. Allah akan memberikan kepadamu pahalanya 2 kali. Akan memberikan di dunia dan akan Allah berikan di akhirat. Fa in tawallaita fa inna 'alaika itsmal arisiyin. Kalau engkau berpaling dari agama Allah, maka engkau akan mendapatkan dosa orang-orang Arisiyin, yaitu pengikutnya kerajaan Romawi, orang-orang Eropa. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menulis dalam surat Ali Imran ayat 64, Ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Wahai ahli kitab, karena Romawi ketika itu memeluk agama Nasrani, dan Nasrani memiliki kitab yaitu Injil. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuliskan surat ini dengan kutipan ayat surat Ali Imran ayat 64. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, wahai Nasrani, orang-orang Yahudi, ta'alau, sini kemari, ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Kita menuju kalimat yang sama, ya, kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Apa kalimat yang sama ini? Alla na'budu illallah wa la nusyriku bihi syai'a. Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Yaitu beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa la yattakhidha ba'duna ba'dun arbaban min dunillah. Dan tidak menjadikan di antara kita Rabb atau Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada ahli kitab, kepada rajanya Romawi ketika itu. Karena kerajaan besar ketika Islam muncul itu ada 2. Yang pertama adalah Rum, orang-orang Romawi yang beragama Nasrani. Yang kalau kita lihat ajarannya lebih dekat kepada Islam. Karena sebelum Islam agamanya Nasrani yang diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan kepada mereka, diharapkan mau menerima Islam. Yang kedua ada kerajaan besar, yaitu kerajaan Al-Furs, Al-Faris, itu Persia, yang ada di negara Iran kalau sekarang. Tapi mereka penyembah api, orang-orang Majusi. Maka Nabi SAW mengirimkan juga surat kepada Raja Persia. Karena ketika pemimpinnya masuk Islam, pemimpinnya beriman, otomatis rakyatnya pun, penduduknya pun, pengikutnya pun akan masuk Islam. Nah ini strategi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berusaha untuk mengajak para pemimpin, orang-orang yang memang dijadikan tokoh di masyarakatnya untuk masuk Islam, dengan tujuan ketika mereka masuk Islam, otomatis para pengikutnya, fansnya, followernya itu akan mengikuti jejak mereka. Ya. Dan itu pun kalau kita kembangkan dakwah demikian di masyarakat kita sekarang ini, kita mendakwahkan pemimpinnya dahulu, otomatis pengikutnya akan mengikuti apa yang didakwahkan, apa yang diterima oleh pemimpin tersebut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berharap demikian. Ketika Heraklius ini menerima Islam, tujuannya apa? Agar para pengikutnya
juga masuk Islam. Tapi kalau seandainya fa in tawallaita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu berpaling tidak mau menerima Islam, fa inna 'alaika itsmal arisiyin. Maka kamu menanggung dosa orang-orang Eropa, para pengikutmu ketika itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada ahli kitab, kepada Nasrani, kepada orang Yahudi, sini kita kembali kepada ajaran yang benar. Karena tugas para nabi adalah untuk mengajak kembali umat yang menyembah Allah Subhanahu wa taala yang esa, menjauhkan dari perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, ya ahli kitab ta'alu, kesini kemari. Ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, menuju satu kalimat yang sama dengan kalian. Yaitu apa? Alla na'budu illallah. Tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tauhid, mengajak kepada kalimat tauhid. Ini ajaran yang benar, ya. Tidak mengajak untuk menyembah dirinya, tidak mengajak untuk menyembah mengkultuskan dirinya, tapi mengajak kepada agama Allah yang benar. Karena itu orang-orang Nasrani, ya, itu menyembah selain Allah. Yang sebagaimana kita ketahui dalam Al-Qur'an pun disebutkan bahwasanya mereka mengatakan Allah itu tiga. Tsalitsu tsalatsa, tiga dari yang tiga. Nah, ini dibantah dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah hanya satu. Allah hanya esa, tidak ada berbilang, tidak ada anak, tidak punya istri dan seterusnya. Allahus Somad. Allah yang menjadi sandaran kita. Ya, kita bersandar meminta hajat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak mempunyai anak dan Allah tidak dilahirkan, tidak memiliki ibu, tidak memiliki bapak. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Ini ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Romawi, kepada pembesar Romawi Heraklius untuk kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala. Fa in tahu, kalau mereka berpaling, faqulu syhadu bi anna muslimun. Makanya sudah, katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwasanya kami orang-orang yang berlepas diri dari perkataan itu. Jadi tugas dakwah kita adalah menyampaikan, menasehati, menjelaskan mana yang salah, mana yang benar, mana yang hak, mana yang batil. Terserah ketika kita dakwahkan ternyata tidak menerima, kewajiban kita sudah selesai. Karena kita tidak dibebankan untuk memaksakan orang untuk mengikuti apa yang kita dakwahkan. Maka kewajiban kita mendakwah, berdakwah, mengajak, menuntun, membimbing orang kepada tauhid, kepada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dakwahkan dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan santun, lemah lembut, tapi tetap tidak menerima dakwah kita, maka kewajiban kita sudah selesai. Ya, karena hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa ma 'alaika illal balag. Ya, kewajiban kamu hanya menyampaikan. Ya. Jamaah bukan Allah Subhanahu wa taala. Fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Kalau karena mereka berpaling tidak mau beriman, katakanlah kami adalah seorang muslim yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan kalian. Kewajiban kami mendakwahkan. Kewajiban kami adalah mengajak kembali kepada agama Allah yang hanif, yang lurus. Ketika menolak, maka kita serahkan semuanya kepada Allah, karena hidayah innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Ya. Kita nggak bisa milih ingin hidayah kepada fulan. Hidayah milik Allah yang memberikan hidayah tersebut. Ya. Seperti kisahnya paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sebutkan bahwasannya Abu Thalib, beliau sebenarnya mengakui kalau Islam yang dibawakan oleh keponakannya ini Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah agama yang paling benar, ya. Agama yang benar, dia mengakui itu, tetapi karena gengsi, ya. Karena pengaruh dari teman-teman buruknya di akhir hayatnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya ammi, qul la ilaha illallah, uhajju biha indallah. Wahai pamanku, katakanlah kalimat la ilaha illallah.
satu kalimat yang bisa aku jadikan hujah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ajakan Nabi kepada pamannya. Tapi pamannya melihat kanan, melihat kiri, ya. Teman-temannya di situ mengatakan, "Atarghabu an millati abina?" Apakah kamu benci kepada agama nenek moyang kita? Ya. Jadi teman-temannya menghasut Abu Thalib, padahal Abu Thalib ingin mengatakan kalimat la ilaha illallah. Sampai akhirnya beliau wafat dalam keadaan syirik, ya. Dalam keadaan kufur karena tidak beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mengucapkan dengan lisan. Maka keimanan yang benar adalah kita meyakini dengan hati, terus ucapkan dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan ketika kita sudah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, maka kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menjalankan kewajiban sholat lima waktu, menjalankan puasa di bulan Ramadan, ya, kewajiban-kewajiban yang lainnya, menjalankan perintah yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hidup kita akan tenang, hidup kita akan tentram ketika kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu, ya, baca Al-Qur'an dan mendengarkan kajian-kajian Islam, maka apa, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan kepada kita di dunia dan di akhirat. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Ini isi surat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Heraklius. Singkat, padat dan jelas. Ajakan untuk masuk ke dalam Islam. Dan berkata Abu Sufyan, ketika itu beliau masih di situ, Abu Sufyan. Falamma qala maqala, ketika selesai membaca surat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa faragha min qiraatil kitab, selesai membaca kitab atau surat dari Nabi, kathura indahus sohab. Maka bisik, ya, banyak orang bersuara di situ ketika itu di tempat Raja Rom. War aswa, banyak orang yang meninggi. Ya. Keluar dulu. Faqultu li ashabi, dan aku mengatakan kepada teman-temanku, ya, kelompokku ketika kami dikeluarkan, sungguh urusan atau perkara Abi Kabsyah ini sudah menggegerkan orang-orang Romawi. Maksud Abi Kabsyah di sini ada yang menjelaskan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi perkataan surat Nabi yang disampaikan kepada Heraklius ini sudah menggegerkan Romawi ketika itu. Inna khawfuhu maliku Banil Asfar. Kata Abu Sufyan, dia ditakuti oleh rajanya Banil Asfar, itu orang-orang Romawi. Fama ziltu muqinan annahu sayadhar. Kata Abu Sufyan dalam hatinya. Dan sejak itu saya meyakini dalam hati saya bahwasanya nanti nih Muhammad akan menang kemudian hari, hatta adkhalallahu alayya al-Islam, sampai Allah memasukkan dalam hatiku keislaman, ya. Jadi Abu Sufyan ketika melihat demikian, beliau yakin dalam hatinya pasti Muhammad bakal menang, tak mungkin kalah, ya. Sampai akhirnya Allah memasukkan Islam ke dalam hatinya. Wa kana Ibnu Nadhur sahibu Iliyah wa Herakl sukuffan ala Nasara Syam. Dan Ibnu Nadhur yang pemilik atau raja yang di Iliyah itu Baitul Maqdis, dan Heraklius seorang uskuf atau pendeta, Ra'isu Dini Nasara, ketuanya, pemimpinnya agama. Ya khabithan asbaha yuhadditsu anna Herakl hina qadima Iliyah asbaha yawman khabithan nafsi. Dia mengatakan bahwasanya, ya, Heraklius ketika datang ke Iliyah Baitul Maqdis menjadi orang yang galau, ya, orang yang banyak pikiran. Faqala ba'du batariqatihi, mengatakan sebagian para pengawalnya, qad istankarna hayataka, kami kok tidak senang melihat tingkah lakumu sekarang. Qala Ibnu Nadhur mengatakan, wa kana Herakl hazza'an yanzuru fin nujum. Heraklius ini seorang dukun yang dia banyak melihat ke bintang-bintang, ya, percaya kepada bintang-bintang, zodiak, melihat bagaimana perpindahan bintang dan seterusnya, dan dia cocok-cocokan, ya. Faqala lahum hina sa'aluhu, dan dia mengatakan
Heraklius mengatakan ketika ditanya tentang hal itu, inni ra'aitul lailata inni ra'aitul lailah hina nadartu fin nujum mulkul khitan qad dahara. Kata Heraklius, saya melihat hari ini ketika saya melihat bintang bahwasanya raja yang dikhitan itu telah muncul. Faman yakhtatinu min hadhil ummah. Maka Heraklius menanyakan kepada para pengawalnya, pada orang-orang terdekatnya, para penasehatnya, mengatakan, khitan dari umat ini. Qalu laisa yakhtatinu illal yahud. Tidak ada yang dikhitan dari umat ini kecuali orang-orang Yahudi. Maka terus fala yuhimmannaka sya'nuhum. Ya. Orang Yahudi enggak usah dipermasalahkan. Waktub ila madaini mulkika fayaqtulu man minal yahud. Gampang. Kata Heraklius, tulis surat perintah kepada setiap pemimpin gubernur yang ada di daerah kita untuk membunuh orang-orang Yahudi. Enggak masalah kalau mereka. Ya. Fabainahum ala amrihim uti Herakl birajulin arsala min maliki Ghassan. Ya, ketika sedang demikian, ya sedang berbicara, sedang dialog dengan para penasehatnya, didatangkan seorang yang diutus Ghassan, ya, yaitu kerajaan yang ada di Jazirah Arabia. Yukhbiru an khabari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengabarkan kepada Heraklius tentang keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma istakhbarahu Herakl, ketika Heraklius mendapatkan berita tersebut, qala idhabu, pergi. Kalian pergi, fangduru amuhtatinuhu wa amla. Maka lihatlah apakah dia dikhitan atau tidak. Fanadharu ilaihi, maka mereka pergi dan melihat padanya, bertanya kepada orang ini, fahaddatsuhu annahu mukhtatin, dan dia mengatakan bahwasanya dia dikhitan. Wasa'alahu anil Arab faqala hum yakhtatinun, dan mereka mengatakan tentang orang Arab bagaimana mereka dikhitan atau tidak. Maka mengatakan hum yakhtatinun, mereka pun sama dikhitan. Faqala Herakl hadza mulku hadhil ummah qad dhahara. Ini raja umat ini telah muncul, ya. Heraklius dia memiliki pengetahuan tentang ilmu nujum, ya. Dan dia bisa meramal apa yang akan terjadi, ya. Karena dia pun seorang uskuf, melihat dalam kitab Injilnya, di antara ciri-ciri kenabian, di antara ciri-ciri datangnya seorang nabi. Tsumma kataba ila Herakl ila sahibin lahu birumia. Kemudian Heraklius menulis kitab atau surat kepada teman yang ada di Rumia. Wa kana nadhirahu fil ilmi, dan dia sepadan dengannya dalam ilmunya. Wasara Herakl ila Hims, dan dia pergi ke Hims, daerah yang lain. Falam yarim Hims hatta tahu kitabun min sahibihi. Belum datang ke Hims sampai datang balasan surat dari temannya tersebut yang ada di Rumia. Yuqiru ra'ya Herakl ala khurujin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa annahu nabi. Dan sama, setuju dengan pendapat Heraklius bahwasanya ada nabi yang muncul dan bahwasanya dia seorang nabi yang benar, ya. Fa adzina Herakl li udama'ir Rum fi daskaratin lahu bihims. Maka Heraklius mengumpulkan pembesar-pembesar Romawi untuk berkumpul di istananya. Tsumma amara bi abwabiha faqulliqat. Kemudian disuruh untuk menutup semua pintu, ya. Jadi semua di situ pembesar Romawi. Tsumma tala'a faqala. Kemudian dia mengatakan, yang membaca dan mengatakan, ya ma'syar Rum, wahai pembesar hakum fil falahi wa rusydi, maukah kalian aku tunjukkan kepada kemenangan dan kebaikan, wan yuthbuta mulkukum, supaya kerajaan kalian ini tetap kokoh, tidak hilang, fatubayyi'u hadzal nabi. Maka kata Heraklius, maka berbaiatlah kepada nabi ini, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahasu haisata humuril wahsyi ilal abwab. Maka mereka nih, pengawalnya dan orang-orang terdekatnya Heraklius di situ, penasehatnya, berhamburan menuju ke pintu seperti humurul wahsyi ilal abwab, seperti keledai yang lari enggak jelas arahnya. Fawajaduha qad ghuliqat, padahal pintu sudah ditutup. Mereka mau keluar, enggak mau mendengarkan ajakan Heraklius untuk beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mau menerima Islam, ya.
Falamma ra'a Heraklius nafaratuhum wa ayasa minal imani. Ketika Heraklius melihat bagaimana mereka lari, tidak mau mendengarkan dakwahnya atau ajakannya, dan putus asa karena tidak mau beriman mereka, urduhum alayya. Mereka Heraklius mengatakan, kembalikanlah mereka kepadaku, kumpul lagi di sini. Ya. Faqala Heraklius mengatakan, inni qultu maqalati anifan akhtabiru biha shiddatakum ala dinikum. Saya mengatakan tadi, ajakan saya tadi itu tujuannya untuk menguji keimanan kalian. Sejauh mana kuatnya iman kalian. Faqad ra'aitu. Saya sudah melihat keimanan kalian yang luar biasa. Fasajadu lahu wa radu anhu faqana dzalika akhiru sya'ni Herakl. Kemudian para pengikutnya ini, para pendeta, para penasehat sujud kepada Heraklius dan ridho kepada apa yang diucapkan Heraklius tadi, bahwasanya ini hanya ingin menguji keimanan kalian. Faqana dzaliku akhiru sya'ni Herakl, dan ini kabar terakhir dari Heraklius. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat ya, pelajari bahwasanya Heraklius ini dia ada keimanan dalam hatinya, mengimani bahwasanya ada muncul seorang nabi dari Jazirah Arabi. Dan dia ingin mengimani nabi ini. Tetapi karena melihat kaumnya atau melihat para penasehatnya, orang-orang terdekatnya tidak mau beriman, akhirnya dia menyembunyikan keimanan, tidak beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhirnya diwafatkan dalam keadaan kufur. Dan disebutkan juga nanti yang memerangi kaum muslimin ketika perang Mu'tah, ya, itu adalah Heraklius ini. Inilah kisah Heraklius yang memberikan pelajaran kepada kita semuanya, bahwasanya keimanan itu barangnya dengan ucapan. Harus kita ucapkan dan harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Harus kita perjuangkan. Mustahil ketika seorang beriman tanpa ada ujian, tanpa ada musibah, halangan dan rintangan. Maka ketika seorang beriman, pasti Allah akan uji. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah manusia mengira an yaqulu amanna wa hum la yuftanun? Mereka mengatakan kami beriman, tetapi tidak Allah uji keimanannya. Jadi kalau seorang beriman, pasti Allah akan uji. Dan tergantung tebal tipisnya keimanan, ujian yang akan dia terima. Semakin tinggi keimanannya, maka semakin berat ujian yang akan dia terima. Maka ketika Nabi SAW ditanyakan, ya Rasulullah, man asyadun nasa bala'an? Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berat tantangannya, ujiannya di dunia ini? Ya. Rasulullah mengatakan al-anbiya, yaitu para nabi. Kenapa para nabi berat? Karena keimanannya tinggi, keimanannya tebal, makanya ujiannya pun berat. Ya. Kalau keimanan kita masih tipis, masih rendah, maka ujian pun akan dikondisikan dengan keimanan yang kita miliki. Maka kita bersabar ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan kepada kita, memberikan ujian kepada kita, ya. Kita bersabar karena seorang muslim berada di antara dua keadaan. Yang pertama, dia bersyukur ketika dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bersabar ketika dia diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai ketika Allah berikan nikmat kepada kita, kita lupa kufur kepada nikmat tersebut, lupa kepada yang memberikan nikmat. Ya. Maka kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah. Ya. Kita diberikan nikmat badan yang sehat, kita jadikan kesehatan badan kita ini untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala penglihatan yang masih jelas. Maka kita pakai penglihatan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan pendengaran yang masih tajam, yang masih dengar. Maka pendengaran dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita umur. Ya. Maka kita pakai umur ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan berkahi kehidupan kita ketika kita pakai semuanya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita pakai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk bermaksiat kepadanya, mungkin Allah tidak menurunkan peringatannya kepada kita di dunia, tidak memperlihatkan peringatannya kepada kita di dunia, tapi apa Allah akan berikan balasannya nanti ketika
di akhirat kelak. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal kebaikan sedikit pun, kebaikan itu, maka Allah akan perlihatkan nanti balasannya di akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal atau berbuat keburukan sekecil apapun di dunia ini, maka Allah akan perlihatkan keburukan tersebut, pahalanya atau balasannya nanti di dunia. Para jamaah sekalian bukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ini juga dalam hadis yang tadi, kisah Heraklius atau kisah Dihya Al-Kalbi menunjukkan kepada kita bahwasanya kewajiban kita mendakwakan, mengajak orang kepada kebaikan. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti kebaikan tersebut. Maka ketika kita mengetahui ilmu Islam yang benar, mengetahui Islam mana yang benar, mana yang salah, kita tidak mendakwahkan agama ini kepada orang lain, maka banyak kebaikan yang tidak kita bisa dapatkan. Nabi SAW mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikanlah dariku walaupun itu hanya satu ayat. Kita hanya tahu faidah satu ayat dari Al-Quran, maka kita sampaikan yang kita tahu ini agar menjadi kelak hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita sudah menyampaikan ilmu yang kita miliki. Tidak boleh kita menyembunyikan ilmu yang kita tahu, tidak menyebarkannya kepada orang lain. Maka di antara ciri ilmu yang bermanfaat yaitu apa? Kita ajarkan kebaikannya kepada orang lain. Dan ini bisa bermanfaat untuk orang lain dan diamalkan juga oleh kita dan oleh orang yang kita sampaikan ilmu tersebut. Maka akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah Heraklius ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semuanya, bahwasanya kita harus beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengajak kita untuk mengimani beliau dan Nabi mengajak kepada kita untuk beriman, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala yang esa. Allah a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.